Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ruang baca? Jumpa lagi dengan saya Agnes. Masih tetap semangat kan? Tanpa berlama-lama saya akan langsung membaca bagian berikutnya dari buku keren karya Craig Braden yang berjudul The Divine Matrix, Menyingkap Rahasia Alam Semesta. Oke, langsung saja kita lanjut ya. Bagian 2 bab 4. Sekali terkoneksi, selalu terkoneksi. Hidup di semesta holografis. Disinilah kita semuanya bagian dari hologram yang bernama penciptaan, yang merupakan diri setiap pribadi. Ini semua permainan kosmik dan tiada apapun selain engkau. Itzhak Bentov, ilmuwan, penulis, mistikus. Untuk melihat dunia dalam sebutir pasir dan surga di setangkai bunga liar, genggamlah ketak terbatasan di telapak tanganmu, dan keabadian dalam sekejap. William Blake, pujangga dan mistikus visioner. Masih tersisa sebuah misteri pada eksperimen-eksperimen kuantum, misteri yang tak pernah bisa dipecahkan. Bukti keberadaan matriks ilahi telah diajukan ketika dua hal yang sebelumnya menyatu, dua foton, DNA dan foton, atau donor DNA-nya bertindak seakan-akan masih saling terkoneksi, meskipun telah terpisah jarak mulai dari beberapa kaki sampai ratusan mil. Pertanyaannya, mengapa? Apakah ini nyata atau hologram? Kita telah mendengar ungkapan bahwa sekeping gambar sanggup menghadirkan 1000 makna. Sebagai orang dengan bakat visual, saya tahu ini benar adanya. Setidaknya bagi saya. Sebagai contoh, melihat peragaan cara menyalakan mesin truk jauh lebih berarti bagi saya dibanding dengan membaca seluruh halaman manual yang menjelaskan mengapa piston bergerak dan busi meletik saat saya memutar kunci. Begitu melihat gambaran besarnya, saya selalu bisa kembali untuk memahami detailnya. Toh, awalnya saya hanya ingin menyalakan mesin truk. Saya menduga sebagian besar dari kita bekerja dengan cara ini. Meskipun kita hidup di dunia berteknologi tinggi, dengan manual penggunaan dan tutorial komputer tentang mengapa sesuatu berlaku seperti itu, pengalaman langsung masih menjadi cara terbaik untuk menjelaskan ide-ide baru secara jernih. Contoh pengalaman tersebut adalah perkenalan kita dengan ide tentang hologram. Hologram telah digunakan dalam penelitian sejak ditemukan pada akhir 1940-an. Meskipun demikian, sejak saat itu, tepatnya, apa itu hologram dan bagaimana cara kerjanya tak terlalu dipusingkan oleh orang awam non-teknis. Sampai kemudian film Star Wars ditayangkan pada tahun 1977. Pada adegan penting dalam film tersebut, kita melihat perwakilan planet Alderaan, Putri Leia, memohon bantuan untuk menyelamatkan rakyatnya. Ia mengodekan pesan dalam bentuk hologram digital yang disimpan di memori R2-D2, android yang mencuri hati dan imajinasi penonton di seluruh dunia. Sementara Putri Leia tetap berdiam di salah satu bagian semesta, R2-D2 membawa gambar holografis menuju dunia lain di galaksi yang sangat-sangat jauh. Pesan tersebut terus tersembunyi sampai seorang pejuang muda, Luke Skywalker, menemukannya. Melalui tampilan menakjubkan teknologi film terbaru, R2-D2 menyampaikan permintaan yang Putri dengan cara memproyeksikan gambar miniatur dirinya di dalam ruangan, seakan-akan ia sendiri berada di sana. Secara tiba-tiba, gambarnya yang seakan-akan hidup muncul di udara untuk mengajukan permohonan. Karena ia terlihat tiga-dimensional bagi penonton film, kita pun dapat sensasi tengah berada di sana. Kita bisa menggapai dan menyentuhnya, sebagaimana kepada orang yang duduk di sebelah kita di bioskop. Tetapi, jika itu dilakukan, tangan kita akan menggapai udara kosong. Ia hanyalah hologram. Bagi banyak orang di periode 1970-an, adegan itu merupakan pengalaman pertama terkait proyeksi holografis dan seberapa nyata hal itu bisa terjadi. Adegan itu juga memberi kita kilasan mengejutkan tentang bagaimana panggilan telepon akan muncul pada satu titik di masa depan yang tidak terlampau jauh. Bahkan saat ini,
Satu dekade setelahnya, sekedar menyebut kata hologram saja masih membuat kita teringat pada sosok Putri Leia. Secara umum, hologram dianggap sebagai gambar-gambar 3 dimensi yang tampak hidup ketika diproyeksikan dengan cara tertentu atau dalam pencahayaan khusus. Meskipun penyampaian dalam film itu menjadi salah satu contoh tentang apa yang bisa dihasilkan hologram, masih ada banyak lagi selain sekedar gambar. Prinsip holografis merupakan salah satu fenomena alam yang paling sederhana tetapi jarang dipahami. Pada saat yang sama, prinsip ini bisa menghasilkan perubahan besar yang cukup memusingkan. Untuk mengaplikasikan kekuatan prinsip ini dalam kehidupan pribadi, kita harus memahami apa sesungguhnya hologram dan bagaimana cara kerjanya. Maka, pertama-tama yang perlu ditanyakan adalah, apa itu hologram? Memahami hologram. Jika Anda meminta penjelasan tentang hologram kepada para ilmuwan, mereka mungkin akan menjelaskannya sebagai jenis gambar khusus di mana gambar yang tampak pada permukaan tiba-tiba menjadi 3 dimensi ketika terpapar cahaya langsung. Proses penciptaan gambar ini melibatkan penggunaan cahaya laser sehingga gambar menjadi terdistribusi ke seluruh permukaan film. Sifat distribusi inilah yang membuat film holografis sangat unik. Demikianlah, setiap bagian permukaan mengandung keseluruhan gambar hanya dalam skala yang lebih kecil. Dengan kata lain, setiap fragmen, bagian atau kepingan adalah hologram. Jika gambar aslinya dibagi ke dalam beberapa potongan, setiap potongan tak peduli sekecil apapun akan tetap menunjukkan tampilan penuh dari seluruh gambar asli. Sesuatu yang bersifat holografis akan eksis sepenuhnya dalam setiap fragmen, tak peduli seberapa banyak potongan dibagi darinya. Ilustrasi ini membantu menerangkan bahwa tak peduli bagaimana tepatnya kita membagi semesta, mulai dari 4 bagian seperti di gambar, sampai galaksi, manusia, atau atom, setiap segmen mencerminkan keseluruhan semesta hanya dalam skala yang lebih kecil. Sebagaimana pengalaman langsung menyalakan mesin mobil menjadi cara paling efektif untuk menunjukkan cara kerjanya, begitu pula metode terbaik untuk mengilustrasikan cara kerja hologram. Pada tahun 1980-an, beredar seri pembatas buku di pasaran yang sekarang menjadi barang koleksi dengan menggunakan teknologi holografis. Masing-masing dibuat dari lembaran kertas perak berkilauan yang sekilas tampak seperti aluminium foil mengkilap. Saat kertas dipegang secara langsung di bawah sorot cahaya dan diayunkan maju mundur, rupanya terjadi sesuatu yang membedakan pembatas buku ini dengan pembatas buku biasa. Gambar pada kertas perak seolah hidup dan melayang di udara di atas kertas itu sendiri. Ketika pembatas buku itu diayun-ayunkan, gambar tetap ada, 3 dimensi dan tampak hidup. Saya ingat sejumlah versi berbeda dari pembatas buku ini. Wajah Yesus, tubuh Bunda Maria, seekor lumba-lumba melompati piramida, dan sekuntum bunga mawar yang merekah sempurna. Jika memiliki salah satu pembatas buku ini, Anda bisa melakukan eksperimen untuk melihat cara kerja hologram. Namun, sebagai peringatan, pembatas buku Anda akan hancur dalam prosesnya. Toh, jika penasaran, silakan gunakan gunting tajam untuk memotong-motong pembatas buku Anda yang indah dan berkilau itu hingga menjadi ratusan keping dengan bentuk apapun. Kemudian, ambil kepingan paling kecil dan potong lagi sampai lebih kecil. Jika pembatas buku Anda benar-benar hologram, Anda bisa melihat kepingan kecil pembatas buku Anda dengan kaca pembesar dan tetap melihat keseluruhan gambar, hanya dalam skala yang lebih kecil. Alasan kenapa gambar itu eksis di mana-mana di seluruh keping-keping pembatas buku itu adalah kunci 13. Di dalam sesuatu yang holografis, setiap bagian mencerminkan keseluruhannya. Memecahkan misteri foton kembar. Dengan pemahaman tentang hologram, mari kita melihat kembali eksperimen Universitas Jenewa dari bab 1. Sebagai ringkasan, jarak sejauh 14 mil memisahkan foton kembar. Ketika salah satunya dipaksa memilih di antara 2 jalur pada akhir perpindahan, foton kedua selalu membuat keputusan yang persis sama, seakan-akan ia tahu apa yang dilakukan kembarannya. Eksperimen serupa diulangi pada kesempatan berbeda, dan hasilnya tetap sama. Kedua partikel bertindak seakan-akan masih terkoneksi, meskipun terpisah sekian ratus mil.
Pengetahuan konvensional menyatakan, agar hubungan seperti ini bisa terjadi, foton harus saling mengirimkan sinyal entah bagaimana caranya. Disinilah muncul masalah bagi para fisikawan. Supaya pesan bisa berpindah di antara foton kembar, pesan tersebut harus bergerak lebih cepat dari cahaya. Tapi, menurut teori relativitas Einstein, tidak ada yang bisa berpindah secepat itu. Jadi, mungkinkah partikel ini melanggar hukum-hukum fisika? Atau apakah foton kembar tersebut menunjukkan sesuatu yang berbeda kepada kita? Mungkinkah mereka menunjukkan sesuatu yang sangat asing pada kita terkait cara kita memahami dunia? Bagaimana jika sinyal dari foton yang satu tidak pernah berpindah untuk menjangkau yang lain? Apakah mungkin kita hidup dalam semesta di mana informasi di antara foton, doa untuk orang tercinta, atau hasrat akan perdamaian di suatu tempat di belahan dunia yang berbeda tidak pernah perlu dipindahkan kemanapun agar bisa diterima? Jawabannya iya. Tampaknya demikianlah semesta yang kita tinggali ini. Russell Targ, salah satu pendiri program sains kognitif di Stanford Research Institute, California, secara fasih dan indah menjelaskan hubungan ini. Kita hidup di dunia non-lokal, di mana benda-benda yang secara fisik saling terpisah bisa seketika menjalin komunikasi. Targ menguraikan apa yang dimaksud dengan hubungan tersebut. Ia menyatakan, ini bukan berarti saya cukup menutup mata untuk mengirimkan pesan kepada seseorang yang berjarak ribuan mil. Melainkan dalam artian, tidak ada pemisah antara kesadaran saya dan kesadaran dia. Terkait foton kembar, sinyal-sinyal tidak perlu berpindah di antara keduanya karena memang telah eksis di sana. Sinyal-sinyal itu tidak pernah pergi dari manapun dan tidak pernah dibawa ke lokasi lain manapun. Secara definisi, setiap tempat di dalam hologram adalah refleksi dari setiap yang lainnya, dan sifat yang ada di bagian manapun di dalamnya juga eksis di tempat lainnya. Maka, di dalam hologram non-lokal semesta kita, energi dasar yang menghubungkan segala sesuatu turut menautkannya secara instan. Para guru spiritual secara umum setuju dengan para ilmuwan tentang pandangan realitas semacam ini. Sebagaimana Erwin Laszlo, penggagas filsafat sistem, menggambarkan kehidupan berevolusi, demikian pula semesta dalam tarian kudus bersama medan yang mendasarinya. Tampaknya inilah yang digambarkan Avatasaka Sutra dari Buddhisme Mahayana sebagai jaring-jaring agung energi yang menghubungkan segala sesuatu di alam semesta. Jika alam semesta memang non-lokal dan holografis, jaring-jaring ini tidak hanya menghubungkan segalanya bersama-sama, melainkan juga pada satu titik juga merefleksikan keseluruhannya. Sutra dibuka dengan menyatakan bahwa pada suatu waktu di masa yang amat lampau, jaring-jaring ini digantung sehingga membentang tak terbatas ke segala arah, sebagai semesta itu sendiri. Jaring-jaring itu, selain menjadi semesta, juga menampung semesta dan memberinya sifat holografis. Sutra kuno menjelaskan ada permata yang tidak terbatas di sepanjang jaring-jaring yang berperan sebagai mata kosmik. Maka, segala sesuatu bisa terlihat pada segala sesuatu lainnya. Selanjutnya, bisa jadi merupakan penjelasan paling tua tentang hologram sampai saat ini. Sutra mengungkap kekuatan setiap permata untuk menciptakan perubahan di seluruh jaring-jaring. Masing-masing permata yang terefleksikan pada sebutir permata juga merefleksikan seluruh permata lainnya, sehingga terjadilah proses refleksi tiada batas. Menurut terjemahan sutra yang saya rujuk, jaring-jaring ini menyimbolkan semesta yang di dalamnya terjalin hubungan timbal balik berulang-ulang, tanpa batas di antara seluruh anggota semesta. Sungguh penjelasan yang sangat jeli tentang prinsip subtil yang digunakan alam untuk bertahan, bertumbuh, dan berevolusi. Dalam semesta holografis, yang setiap kepingnya telah memiliki seluruh dunia yang dicerminkan dalam skala lebih kecil, segala sesuatu telah berada di mana-mana. Prinsip holografis membuat semua yang dibutuhkan untuk bertahan dan bertumbuh selalu eksis bersama kita di mana-mana sepanjang masa, mulai dari sehelai rumput nan sederhana sampai tubuh kita yang sangat kompleks. Memahami kekuatan hologram diri kita yang terkoneksi secara tidak terbatas, menjadi jelas bahwa tidak ada yang tersembunyi dan tidak ada rahasia. Semua ini sekedar efek samping dari rasa keterpisahan kita.
Meskipun tampaknya kita terpisah dengan yang lain dan dengan seisi dunia, sekat itu tidak ada di tempat asal hologram. Di dalam matriks ilahi pada level kemanunggalan ini, tidak mungkin ada di sini dan di sana. Sekarang kita dapat menjawab pertanyaan mengapa dari misteri-misteri dalam eksperimen di bagian pertama buku ini. Saat Angkatan Darat Amerika melakukan eksperimen melibatkan sang donor dan selnya, DNA bereaksi seakan-akan masih terkoneksi dengan subjek yang memiliki emosi. Meskipun sang donor dan DNA dipisahkan hingga 350 mil, hasilnya tetap sama dan tetap menyisakan misteri. Karena penjelasan konvensional kita tentang mengapa DNA merespon emosi pemiliknya tidaklah valid. Kebanyakan orang akan menganggap ada energi yang terbagi pada eksperimen ini. Mengenai energi, kita biasa membayangkannya dihasilkan di satu tempat dan ditransmisikan atau disampaikan kepada yang lain. Seperti gambar di televisi atau musik favorit kita di radio sebagai hasil dari energi yang disiarkan dari titik A ke titik B, kita mengira adanya terbentuk energi yang ditransfer dari sang donor ke DNA-nya. Tetapi, agar proses transfer bisa terjadi, dibutuhkan waktu untuk beranjak dari satu lokasi ke lokasi lain. Meskipun intervalnya sangat pendek, mungkin hanya 1 nanodetik, tetap harus ada waktu yang berlalu agar energi konvensional bisa berpindah dari satu titik ke titik lain. Meskipun begitu, kunci eksperimen ini adalah jam atomik akurat sampai 1 detik dalam 1 juta tahun, yang menunjukkan tidak adanya waktu yang berlalu. Efeknya berlangsung seketika karena memang tidak butuh perpindahan. Pada level kuantum, sang donor dan DNA merupakan bagian dari pola yang sama, dan informasi dari salah satu telah dimiliki yang lain. Mereka telah terkoneksi. Energi dari emosi sang donor tidak pernah berpindah kemana-mana karena telah berada di mana-mana. Harapan apapun yang kita kehendaki terjadi di dunia, mulai dari kesembuhan dan keselamatan orang tercinta sampai perdamaian di Timur Tengah, tidak harus dikirim dari hati dan pikiran kita ke tempat yang membutuhkannya. Tidak perlu mengirimkan sesuatu kemanapun. Sekali bersemayam di dalam diri kita, doa itu telah berada di mana-mana. Kunci 14. Hologram kesadaran yang terkoneksi secara universal memungkinkan harapan dan doa kita seketika sampai di tujuan begitu kita menghendakinya. Implikasi prinsip ini sangat luas dan mendalam. Meskipun demikian, untuk benar-benar memahami maknanya dalam kehidupan, kita harus memeriksa keping terakhir tentang cara kerja hologram, kekuatan untuk menciptakan perubahan di dalamnya. Jika segala sesuatu benar-benar terkoneksi dan telah eksis di mana-mana sepanjang waktu, apa yang terjadi ketika kita mengubah sesuatu di salah satu bagian hologram? Sekali lagi, jawabannya akan mengejutkan Anda. Perubahan di suatu tempat berarti perubahan di semua tempat. Dalam film Contact, ada adegan kilas balik ke masa kecil tokoh utama yang memperlihatkan pengaruh sang ayah sebelum kematiannya yang mendadak. Mendukung cara ambisius sang anak untuk mencapai tujuannya, ia sering mengatakan bahwa hal besar di masa depan akan dicapai melalui langkah-langkah kecil. Tentu ini nasihat bagus dari orang tua untuk anaknya. Namun, kalimat itu juga bisa digunakan untuk menggambarkan cara kerja hologram kesadaran dan kehidupan. Ketika kita membuat perubahan kecil di sini dan di sana, segera saja segala sesuatu berubah. Dalam faktanya, perubahan kecil di suatu tempat bisa secara permanen mengubah seluruh paradigma. Visioner dan filosof Ervin Laszlo menjelaskan alasan untuk hal ini. Semua yang terjadi di suatu tempat juga terjadi di tempat lainnya. Semua yang terjadi di suatu masa juga terjadi di masa setelahnya. Tidak ada yang lokal, terbatas di mana dan kapanpun terjadinya. Dicontohkan dengan apik oleh guru-guru seperti Mahatma Gandhi dan Bunda Teresa, prinsip holografis non-lokal adalah kekuatan yang sangat besar. Sesosok David di hadapan Goliat dalam konteks perubahan dunia kuantum.
Sebagaimana hologram mengandung seluruh gambar asli di dalam setiap kepingan, perubahan yang terjadi pada salah satu kepingan itu dipantulkan ke segala arah di seluruh pola. Sungguh hubungan yang sangat kuat. Perubahan tunggal di satu tempat bisa menciptakan perubahan di mana saja. Contoh terbaik tentang bagaimana perubahan kecil bisa mempengaruhi seluruh sistem bisa dilihat pada sesuatu yang sangat akrab dengan kita, DNA tubuh kita. Saat menonton film detektif di era modern, kita sering melihat bahwa identitas pelaku kejahatan bisa dideteksi dari jejak yang ditinggalkannya di tempat kejadian perkara. Jika bisa mengidentifikasi bagian manapun dari tubuh seseorang atau apapun yang bersumber darinya, mulai dari percikan darah atau helai rambut sampai noda sperma atau bahkan koyakan kuku, sang detektif akan bisa mengetahui pelakunya. Dan karena prinsip holografis, seluruh bagian mencerminkan keseluruhan, tidak ada bedanya DNA tersebut berasal dari bagian tubuh mana. Setiap bagian DNA persis menyerupai yang lainnya, kecuali terjadi mutasi. Diperkirakan rata-rata manusia memiliki 50-100 triliun sel di tubuhnya. Setiap sel memiliki 23 pasangan kromosom yang berisi DNA individual, kode hidup. Kalau dihitung-hitung, berarti seseorang memiliki sekitar 2.300 sampai 4.600 triliun salinan DNA dalam tubuhnya. Bayangkan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengubah DNA seseorang jika kita mencoba untuk memperbaharui setiap salinan. Satu sel pada satu waktu. Tetapi, ketika DNA memodifikasi cetak biru suatu spesies, ia tidak perlu melakukannya dengan cara yang linear, satu untai pada satu waktu. Berkat prinsip holografis, saat DNA diubah, perubahan tersebut direfleksikan secara menyeluruh. Kunci 15. Melalui hologram kesadaran, perubahan kecil dalam hidup kita terpantul di mana-mana di seluruh penjuru dunia. Di dalam hologram, setiap bagian dari sesuatu merefleksikan setiap bagian lainnya, dan perubahan tercermin di keseluruhannya. Bahkan jika kita membagi semesta ke dalam 4 fragmen kecil misalnya, setiap bagian merupakan cerminan dari keseluruhan semesta. Perubahan di suatu tempat ditunjukkan bagian yang bercahaya terefleksikan ke setiap cermin. Anda bisa saja bertanya pada diri sendiri, apa pentingnya ini bagi hidupku? Meskipun ini pertanyaan yang mudah dipahami, jawabannya mungkin tidak demikian. Kekuatan samar hologram menawarkan kepada kita kemampuan untuk menciptakan perubahan dahsyat dalam skala besar dengan hanya mengubah satu pola di satu tempat. Memahami prinsip holografis menjadi penting karena ia dengan tepat menerangkan cara kerja hidup kita, mulai dari DNA tubuh, struktur atomik dunia di sekitar kita, hingga bagaimana memori dan kesadaran bekerja. Tampaknya kita merupakan hologram dari eksistensi agung yang baru mulai kita pahami. Otak holografis pada semesta holografis. Saya pernah menonton film dokumenter di tahun 1970-an tentang otak manusia. Di film itu, seorang dokter bedah berupaya meredakan tekanan di dalam jaringan otak seorang pria yang mengalami trauma kecelakaan. Ketika pria itu masih sepenuhnya sadar, bagian dari otaknya yang terekspos distimulasi dengan aliran listrik untuk melihat anggota tubuh mana yang berkaitan dengannya. Saat elektroda disentuhkan di satu tempat misalnya, jika pasien melihat ledakan warna, lokasi tersebut akan dicatat sebagai pusat visual. Terlepas dari eksperimen aneh dengan melihat langsung otak yang terpapar cahaya terang di ruang operasi, film ini sangat menarik berkaitan dengan cara otak pria tersebut bekerja. Saat titik tertentu distimulasi secara elektrik dan memproduksi pengalaman melihat warna misalnya, tampaknya bagian itu justru tidak berhubungan dengan organ yang secara tradisional berkaitan dengan penglihatan. Seakan-akan entah bagaimana bagian otak tersebut telah belajar untuk melihat dengan cara yang lazim kita temukan pada bagian otak lain. Eksperimen revolusioner pakar neurosains Carl Pribram juga menemukan bahwa fungsi otak ternyata lebih global dari yang sebelumnya didalilkan. Sebelum eksperimen Pribram, ada kepercayaan bahwa otak bisa bekerja seperti komputer biologis hebat yang menyimpan jenis-jenis informasi tertentu di lokasi-lokasi tertentu. Dalam model memori yang mekanis ini,
Terjadi korespondensi langsung antara jenis-jenis memori tertentu dengan lokasi-lokasi penyimpanannya. Masalahnya, memori yang terlokalisasi ini tidak ditemukan dalam eksperimen-eksperimen laboratorium. Senada dengan film dokumenter yang memperlihatkan bagian di dalam otak yang memahami fungsi area lainnya, seperti yang dijelaskan di atas, serangkaian eksperimen menunjukkan binatang-binatang menyimpan memori dan bisa melanjutkan hidupnya, meskipun bagian otak yang dipercaya mengendalikan fungsi ini dihapus. Dengan kata lain, ternyata tidak ada korespondensi langsung antara memori dan lokasi fisik di otak. Jelas pandangan mekanis tentang otak dan memori bukan jawaban yang tepat. Hal lain yang aneh dan menakjubkan pasti sedang terjadi. Pada awal 1970-an, Pribram mempelopori model baru yang lebih mantap untuk menjelaskan musik eksperimen tersebut. Ia berpikir otak dan memori di dalamnya bekerja seperti hologram. Salah satu kunci yang menegaskan Pribram berada di jalur yang tepat adalah validasi laboratorium tentang cara mental kita memproses informasi. Ia menelisik riset sebelumnya untuk menguji hipotesisnya. Pada tahun 1940-an, ilmuwan Dennis Gabor menggunakan persamaan-persamaan kompleks untuk menciptakan hologram pertama. Penelitian yang membuatnya dianugerahi penghargaan Nobel 1971. Pribram menduga, jika memang bekerja seperti hologram, yang mendistribusikan informasi melalui sirkuit-sirkuit halus, seharusnya otak memproses informasi melalui cara yang sama dengan persamaan-persamaan Fourier. Mengetahui sel otak menciptakan gelombang-gelombang elektrik, Pribram memeriksa pola-pola dari sirkuit-sirkuit dengan menggunakan transformasi Fourier. Tentu saja teorinya akurat. Eksperimen-eksperimen membuktikan bahwa otak kita memproses informasi melalui cara yang sepadan dengan persamaan-persamaan hologram. Pribram mengklarifikasi model otaknya melalui metafora sederhana hologram di dalam hologram. Dalam sebuah wawancara, ia menyatakan, hologram dalam sistem visual adalah potongan-potongan kecil hologram. Ini merupakan bagian-bagian yang lebih kecil dari gambar yang lebih besar. Keseluruhan gambar disusun seperti mata serangga yang memiliki ratusan lensa kecil, alih-alih satu lensa besar. Anda mendapatkan pola keseluruhan yang terjalin bersama sebagai satu potongan terpadu saat Anda mengalaminya. Menariknya, meskipun memulai penelitian secara terpisah, Pribram dan David Bohm yang pemikirannya kita kaji sebelumnya menggunakan penjelasan yang sama untuk menguraikan hasil eksperimennya. Masing-masing dari mereka mengaplikasikan model holografis untuk memahami kehidupan. Bohm sebagai fisikawan kuantum memandang semesta sebagai hologram. Pribram sebagai pakar neuroscience mempelajari otak sebagai prosesor holografis, tempat pikiran kita melakukan proses-proses holografis. Ketika kedua teori itu digabungkan, hasilnya tidak lain berupa kemungkinan yang mengguncang paradigma. Kemungkinan tersebut menyatakan bahwa kita adalah bagian dari sistem yang jauh lebih besar dari banyak realitas di dalam realitas lainnya. Melalui sistem ini, dunia kita bisa dipertimbangkan seperti bayangan atau proyeksi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada sebuah realitas yang lebih mendalam. Apa yang kita lihat sebagai semesta sebenarnya adalah kita, pikiran individual dan kolektif kita yang mentransformasikan kemungkinan-kemungkinan dari alam-alam yang lebih tinggi ke dalam realitas fisik kita. Cara baru yang radikal dalam memandang diri kita dan semesta ini memberikan akses langsung terhadap setiap kemungkinan yang bisa kita inginkan, harapkan, mimpikan, dan imajinasikan. Dalam kajian-kajiannya, Pribram memberikan keterangan tentang kemungkinan-kemungkinan semacam itu. Melalui model holografis otak yang berinteraksi dengan semesta, ia mengatakan fungsi otak kita memungkinkan terjadinya pengalaman yang melampaui ruang dan waktu. Dalam konteks model holografis ini, segala sesuatu menjadi mungkin. Kunci untuk mengalami hal-hal menakjubkan dalam otak kita adalah kita harus memikirkan diri kita melalui cara yang baru ini. Dan jika kita melakukannya, sesuatu yang hebat niscaya terjadi. Kita berubah. Kita bisa memikirkan diri kita secara berbeda hanya ketika kita memiliki alasan untuk melakukannya.
Konsep matriks ilahi sebagai hologram yang terkoneksi secara universal memperlihatkan bahwa kita hanya dibatasi oleh keyakinan-keyakinan kita sendiri. Seperti yang dijelaskan tradisi-tradisi spiritual kuno, keyakinan-keyakinan terdalam kita bisa menjadi penjara terbesar yang mengungkung diri kita. Tetapi tradisi-tradisi itu juga mengingatkan bahwa keyakinan kita bisa menjadi sumber kebebasan terbesar. Bagaimanapun berbedanya satu sama lain, segenap tradisi kebijaksanaan itu menggiring kita kepada satu kesimpulan yang sama. Keputusan untuk hidup terpenjara atau merdeka berada di tangan kita, dan kitalah satu-satunya yang bisa menentukan pilihan. Kekuatan sebiji sesawi. Penelitian awal dari Karl Pribram dan kajian para ilmuwan lain setelahnya menunjukkan bahwa otak kita berfungsi sebagai prosesor informasi holografis. Jika hal ini benar adanya, menjadi masuk akal bahwa pikiran dan kesadaran kolektif kita juga bekerja dengan cara ini. Saat ini, lebih dari 6 miliar manusia beserta pikirannya menghuni planet ini. Dalam wadah matriks ilahi, setiap pikiran individual menjadi bagian dari kesadaran tunggal yang lebih besar. Terlepas dari seberapa berbeda satu sama lain, setiap pikiran mengandung pola dari seluruh kesadaran. Dan melalui hubungan tersebut, masing-masing dari kita memiliki akses langsung ke seluruh polanya. Ringkasnya, kita semua memiliki kekuatan untuk mengubah hologram dunia. Meskipun bagi sebagian orang ini, cara konvensional untuk berpikir tentang siapa kita, bagi yang lain hal ini benar-benar selaras dengan keyakinan dan pengalamannya. Penelitian ilmiah mendukung prinsip tersebut dan menemukan bahwa ketika orang-orang di dalam kelompok berbagi pengalaman kesadaran bersama, efek yang bisa dideteksi melampaui kelompok itu sendiri, dan bahkan menjangkau keluar gedung tempat orang-orang tersebut bertemu. Jelas pengalaman batin itu dibawa melalui suatu kanal niskala dengan cara yang tidak dibatasi oleh hukum-hukum fisika atau terbatas pada lingkungan sekitar. Contoh fenomena ini terbukti melalui efek yang diberikan meditasi transendental (MT) pada masyarakat. Pada tahun 1972, 24 kota di Amerika dengan populasi lebih dari 10.000 jiwa mengalami perubahan berarti dalam komunitasnya ketika sekitar 1% 100 orang berpartisipasi dalam penelitian. Mereka menggunakan teknik meditasi spesifik untuk menciptakan pengalaman batin yang direfleksikan ke lingkungan di sekitar mereka. Ini disebut efek Maharshi. Demi menghormati Maharshi Mahesh Yogi, yang menyatakan bahwa ketika 1% masyarakat mempraktikkan metode meditasi yang ia ajarkan, akan terjadi pengurangan kekerasan dan kejahatan pada populasi tersebut. Studi ini dan beberapa kajian yang sama menuntun pada sebuah proyek penting, yaitu proyek perdamaian internasional di Timur Tengah yang dipublikasikan di Journal of Conflict Resolution tahun 1988. Selama Perang Israel-Libanon pada awal 1980-an, sejumlah praktisi dilatih teknik MT yang tepat untuk menciptakan kedamaian di dalam tubuh mereka. Alih-alih hanya memikirkannya atau berdoa agar hal itu terjadi. Pada hari-hari tertentu di bulan penelitian, pada waktu tertentu di setiap harinya, orang-orang ini ditempatkan di area yang dilanda perang di Timur Tengah. Ternyata, pada kurun waktu mereka merasakan kedamaian, insiden terorisme, kejahatan terhadap masyarakat, kunjungan UGD, dan kecelakaan lalu lintas seluruhnya berkurang. Ketika para partisipan menghentikan latihannya, statistik berbalik. Studi ini mengonfirmasi penemuan sebelumnya. Ketika sejumlah kecil anggota masyarakat mengalami kedamaian di dalam dirinya, kedamaian tersebut terefleksikan ke dunia sekitar. Hasilnya diperhitungkan dalam siklus harian, mingguan, termasuk hari libur, dan bahkan bulanan, dan polanya sangat konsisten hingga para peneliti bisa mengidentifikasi jumlah minimal orang yang dibutuhkan untuk merasakan kedamaian batin sebelum direfleksikan ke dunia sekitar. Akar dari 1% masyarakat tersebut. Ini hanya merepresentasikan jumlah dasar yang dibutuhkan agar efeknya terasa. Semakin banyak orang terlibat, semakin jelas pengaruhnya. Meskipun barangkali kita tidak benar-benar memahami alasannya, korelasi dan hasilnya menunjukkan bahwa efek tersebut memang nyata.
Kita bisa mengaplikasikan prinsip ini ke dalam kehidupan sekarang melalui kelompok masyarakat apapun, entah itu komunitas kecil, jemaat gereja, masyarakat kota besar, atau seluruh planet. Guna menemukan berapa banyak orang yang dibutuhkan untuk terlibat dalam upaya perdamaian dan penyembuhan di suatu kelompok, rumusnya sebagai berikut. 1. Tentukan jumlah total orang-orang yang ada saat ini. 2. Hitung 1% dari jumlah total tersebut, kalikan angka total yang didapat di poin pertama dengan 0,01. 3. Hitung akar dari 1%. Masukkan angka yang didapat di poin kedua, dan tekan fungsi akar di kalkulator Anda. Rumus ini menghasilkan angka yang lebih kecil dari yang kita duga. Misalnya, di dalam kota dengan 1 juta orang, jumlah total orang yang dibutuhkan adalah 100. Jadi, di dunia dengan 6 miliar orang, hanya butuh sekitar 8.000 orang. Dan kalkulasi ini baru merepresentasikan jumlah minimal yang dibutuhkan untuk memulai prosesnya. Semakin banyak orang yang terlibat, semakin cepat efek yang tercipta. Meskipun tentu perlu eksplorasi lebih lanjut, hal ini dan studi sejenis telah menunjukkan adanya efek yang melampaui segenap kemungkinan. Kunci 16. Jumlah minimal orang yang dibutuhkan untuk menginisiasi perubahan kesadaran adalah akar 1% dari populasi. Mungkin inilah sebabnya begitu banyak tradisi leluhur menekankan pentingnya setiap individu bagi seluruh masyarakat. Dalam salah satu tamsil paling populer tentang kekuatan keyakinan, Yesus menggunakan prinsip holografis untuk mengilustrasikan betapa hanya dibutuhkan keyakinan kecil untuk membuka pintu kemungkinan yang lebih besar. Sesungguhnya, ia berkata, "Jika memiliki keyakinan sebesar biji sesawi saja, engkau bisa berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari sini ke sana,' dan ia akan pindah. Tidak ada yang mustahil bagimu." Kita akan mengeksplorasi implikasi hal ini di bagian selanjutnya. Sebelum itu, perlu diuraikan tentang apa yang dimaksud dengan keyakinan di sini. Kata keyakinan sendiri terkadang menghadirkan sedikit muatan emosional karena sering diasosiasikan sebagai kepercayaan yang tidak memiliki dasar yang jelas atau asas yang mendukung. Kita sering mendengar istilah keyakinan buta. Saya merasa tidak ada hal yang sepenuhnya bisa dianggap keyakinan buta. Pada suatu tempat di dalam diri kita, semua keyakinan kita berasal dari perasaan atau sebuah hubungan yang mendalam antara hal-hal yang ada saat ini dan yang bisa terjadi kemudian. Meskipun kita tidak bisa selalu sadar akan hal ini atau bisa menjelaskan mengapa kita berpikir sesuatu sebagaimana adanya, keyakinan kita bersifat benar bagi kita. Dan kebenaran itulah fondasi keyakinan kita. Tetapi, ada satu jenis keyakinan yang benar-benar berdasarkan landasan kuat dari sains termutakhir didukung penemuan fisika kuantum. Pada bab 3, kita mendiskusikan secara singkat alasan-alasan yang memungkinkan dunia fisik berubah hanya dengan mengamatinya. Seluruh penjelasan tentangnya mengakui koeksistensi dari banyak realitas dalam sub-kemungkinan-kemungkinan. Sebagaimana yang ditunjukkan eksperimen-eksperimen tersebut, tindakan kita mengamati sesuatu, yakni observasi sadar, conscious observation, mampu mengunci salah satu di antara banyak kemungkinan menjadi realitas kita. Dengan kata lain, harapan atau kepercayaan yang kita miliki saat kita mengamati merupakan bahan di dalam sup yang memilih kemungkinan mana yang akan menjadi pengalaman nyata kita. Berdasarkan pemikiran ini, keyakinan atas ucapan Yesus lebih dari sekedar mengucapkan kata-kata yang merepresentasikan kepindahan sebuah gunung. Melalui tamsil yang 2000 tahun tuanya itu, kita diajari bahasa yang sangat kuat yang dengannya kita bisa memilih realitas dari kemungkinan tanpa batas yang telah eksis. Seperti yang dikatakan dengan jelas oleh Neville melalui uraiannya tentang keyakinan, melalui tindakan berasumsi tanpa henti bahwa keinginan Anda telah terpenuhi, dunia Anda mau tak mau akan menyesuaikan dengan asumsi Anda. Ketika kita benar-benar memahami bahwa gunung dalam contoh di atas memang sudah berpindah, keyakinan, kepercayaan, atau asumsi kita mengenai hal tersebut merupakan energi yang mengubah kemungkinan itu menjadi realitas kita. Dalam dunia kuantum semua kemungkinan, gunung itu tidak punya pilihan lain.
ia harus berpindah. Ilustrasi berikut menggambarkan bagaimana sederhana dan naturalnya keyakinan ini terwujud. Ia juga membuka pintu kemungkinan tak terhingga tentang bagaimana pergeseran kecil pada cara pandang kita mampu menciptakan perbedaan besar di dunia. Beberapa tahun lalu, saya berkesempatan untuk menyaksikan pemindahan gunung dalam konteks biologis. Pada kasus ini, gunung tersebut berupa tumor mematikan di kandung kemih seorang wanita parubaya. Dokter di barat telah mendiagnosis tumor tersebut ganas dan tidak bisa dioperasi. Di ruang kelas kami di aula hotel kala itu, kelompok saya menyaksikan film buatan instruktur kami yang menunjukkan penyembuhan ajaib atas penyakit tumor tanpa pengobatan di sebuah klinik di Beijing. Klinik ini sendiri salah satu dari sekian banyak klinik di sana yang sudah sering berhasil menerapkan metode perawatan non-medis. Setelah bertegur sapa dan berkenalan, kami mendapat sedikit penjelasan mengenai apa yang akan kami tonton. Sang instruktur menekankan bahwa film itu bertujuan untuk memperlihatkan kepada kami bahwa kekuatan penyembuhan merupakan sesuatu yang hidup dalam diri kita. Tentu ini bukan iklan klinik pengobatan atau undangan bagi semua orang yang sakit untuk berbondong-bondong pergi ke Beijing. Justru kesembuhan kita bisa diraih di sini, di ruang kelas atau rumah kita. Kunci penyembuhan, katanya, adalah kemampuan memfokuskan emosi dan energi di tubuh kita atau di tubuh orang tercinta, seizin orang tersebut dengan cara yang tidak terburu-buru dan penuh welas asih. Wanita dalam film tersebut datang ke klinik tanpa obat itu sebagai jalan terakhir. Cara-cara lain yang telah ditempuhnya gagal. Layanan dalam klinik itu ternyata menekankan tanggung jawab pribadi akan kesehatan dan menyediakan pola hidup baru demi memulihkan tubuh, alih-alih sekedar mengobati pasien dan memulangkannya. Pola hidup ini termasuk kebiasaan makan baru, gerakan-gerakan lembut untuk menstimulasi energi kehidupan, qi, di dalam tubuh, dan metode pernafasan baru. Mengikuti perubahan kecil dalam gaya hidup ini, tubuh klien diperkuat untuk menyesuaikan dengan penyembuhan yang terjadi. Dan mengacu pada prosedurnya dalam beberapa kasus, masuk akal bagi pasien klinik untuk melakukan perawatan sebagaimana yang direkam dalam video. Seiring dimulainya film, kita bisa melihat seorang wanita pengidap tumor berbaring di atas brangkar rumah sakit. Ia bangun, sepenuhnya sadar dan sama sekali tidak diberi obat penenang atau penghilang rasa sakit. 3 praktisi kesehatan yang menggunakan jas laboratorium putih berdiri di belakangnya, sementara teknisi USG duduk di hadapannya, memegang tongkat sihir yang akan digunakan untuk menciptakan sonogram guna melihat gumpalan di dalam tubuhnya. Kami diberitahu bahwa gambar itu tidak akan dipercepat sebagaimana program televisi yang memperlihatkan proses mekarnya bunga yang butuh waktu sehari penuh, lalu dipadatkan menjadi beberapa detik. Film akan ditayangkan secara utuh sehingga kami bisa melihat efek sesungguhnya dari proses penyembuhan. Film itu singkat saja, durasinya kurang dari 4 menit. Dalam rentang waktu tersebut, kami semua melihat sesuatu yang dianggap keajaiban menurut standar pengobatan barat. Namun dalam konteks holografis matriks ilahi, ini sesuatu yang masuk akal. Para praktisi tampak sependapat bahwa satu ungkapan bisa memperkuat kualitas khusus terkait perasaan di tubuh mereka. Mengingatkan kita pada ujaran Neville untuk menjadikan mimpi masa depan sebagai fakta masa kini dengan merasakan doa yang telah terkabul. Para praktisi pun merasakan bahwa wanita itu telah sembuh. Meskipun mereka tahu ada tumor di tubuhnya, mereka juga memahami bahwa kehadiran tumor itu hanya salah satu kemungkinan dari sekian banyak kemungkinan. Hari itu, mereka merangkai kode untuk menghadirkan kemungkinan lain, dan mereka melakukannya melalui bahasa yang dikenali dan direspons oleh matriks, bahasa emosi yang mengarahkan energi. Kami pun mendengar para praktisi mengulang kata-kata semacam mantra yang kurang lebih berarti sudah sembuh. Awalnya, tampak tidak terjadi apa-apa. Namun kemudian, tiba-tiba tumor mulai bergetar kembang-kempis seolah tertatih-tatih di antara realitas-realitas yang meliputinya. Ruangan benar-benar hening ketika kami melongo melihat layar. Dalam beberapa detik,
Tumor memudar dan lenyap sepenuhnya, sirna. Segala sesuatu lainnya tetap berada di sana sebagaimana beberapa detik sebelumnya. Semuanya, kecuali tumor yang mengancam hidup sang wanita. Ruangan terlihat sama. Para praktisi dan teknisi masih di sana dan tidak ada keanehan yang tampak terjadi di tempat lain. Hanya kondisi yang sebelumnya membahayakan hidup wanita itu telah sirna. Saya teringat pada petuah kuno bahwa berbekal sekeping keyakinan saja, gunung bisa dipindahkan. Saya juga ingat bahwa saya sempat merenungkan hal ini sebelum momen tersebut. Saya selalu percaya bahwa memindahkan gunung seperti dalam petuah itu hanyalah metafora atau kiasan. Sekarang saya paham bahwa itu fakta sesungguhnya. Dengan menggunakan formula akar dari 1% populasi, orang-orang di klinik telah membuktikan kesadaran bisa secara langsung mempengaruhi realitas kita. Ada total 6 orang di ruangan ketika penyembuhan terjadi. 3 praktisi, 1 teknisi, 1 operator kamera, dan wanita penderita tumor. Dengan mengaplikasikan formula tersebut, akar 1% dari orang-orang yang berada di ruangan itu hanya 0,244. Bahkan tak genap 1 orang, dengan persyaratan kurang dari 1 orang yang meyakini bahwa penyembuhan mutlak telah terjadi, realitas fisik tubuh sang pasien pun berubah. Setelah meminta izin dan dibolehkan, sejak saat itu saya kerap memperlihatkan film tersebut kepada banyak penonton termasuk tenaga medis di seluruh dunia. Reaksinya beragam dan bisa diprediksi. Ketika kesembuhan terwujud, secara umum terjadi keheningan singkat seiring penonton mencerna di hati dan pikiran apa yang baru saja mereka saksikan dengan mata sendiri. Keheningan baru berganti menjadi desah bahagia, tawa, dan bahkan tepuk tangan beberapa saat berselang. Bagi sebagian orang, film itu mengonfirmasi bahwa apa yang mereka percaya benar adanya. Bahkan keyakinan pun perlu disokong oleh validasi dengan benar-benar menyaksikan buktinya. Bagi mereka yang lebih skeptis, pertanyaan khasnya adalah, jika itu nyata, kenapa kita baru tahu? Jawaban saya, sekarang Anda tahu. Pertanyaan selanjutnya, berapa lama efek penyembuhannya bertahan? Dan penelitian telah menunjukkan rasio kesuksesan sebesar 95% setelah 5 tahun bagi klien yang melanjutkan perubahan positif melalui perubahan nutrisi, olah pernafasan, dan gerakan-gerakan khusus yang dipelajari di klinik. Setelah muncul keterkejutan di sela keinginan untuk percaya sekaligus frustasi mengingat ada begitu banyak orang yang tidak bisa ditolong melalui teknik pengobatan modern, biasanya saya mendengar kalimat begini, "Ini terlalu sederhana, tidak mungkin bisa semudah itu." Respon saya, mengapa kita harus mengharapkan yang lebih rumit? Dalam dunia holografis matriks ilahi, segalanya bisa terjadi, dan kita sendirilah yang memilih kemungkinannya. Karena sudah kadung percaya bahwa kita berada di sini dan kemungkinan itu berada di sana, ada kalanya kita merasa kemungkinan itu tak terjangkau. Aturan yang menjelaskan cara kerja matriks ilahi juga mengatakan kepada kita bahwa pada realitas yang lebih dalam, apa yang biasanya dianggap sebagai tempat lain sebenarnya sudah berada di sini, dan sebaliknya. Semua ini tentang cara memandang diri kita di medan kemungkinan. Mengetahui bahwa segala sesuatu, mulai dari penderitaan paling mengerikan sampai kebahagiaan yang paling dalam, dan semua kemungkinan diantaranya sudah eksis semenjak semula, menjadi masuk akal bila kita memiliki kekuatan untuk meruntuhkan penghalang dan menghadirkan kemungkinan tersebut ke dalam kehidupan kita. Dan kita melakukannya melalui bahasa sunyi, imajinasi, mimpi, dan keyakinan. Terima kasih untuk sahabat ruang baca yang masih setia untuk tetap stay bareng saya Agnes sampai akhir pada bab ini. Sampai ketemu pada audiobook kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.